Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Prof. Eko Priyo Purnomo SIP, MSI, MRes, PSG, sebagai narasumber coaching klinik penelitian. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Insinyur Katarina Waryah MP, selaku narasumber coaching klinik untuk pengabdian kepada masyarakat. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademik, yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Sumber Daya, yang kami hormati Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pak Lugi Kurniawan, SPD MPD, dan Kabak Penelitian serta Kabak Pengabdian kepada Masyarakat. Yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen, para pejabat struktural di lingkungan Wilayah Mercu Buana Yogyakarta. Marilah terlebih dahulu kita tidak lupa untuk selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas karunia yang selalu dilimpahkan kepada kita semua, karunia sehat, karunia sempat sehingga pada pagi hari ini Selasa 19 Maret 2024 kita bisa hadir untuk melaksanakan coaching klinik, baik proposal penelitian maupun proposal pengabdian kepada masyarakat. Pertama, tentu kami mengucapkan beribu terima kasih kepada Bapak Profesor Eko Priyo Purnomo PSD, serta Ibu Profesor Dr. Insinyur Katarina Waryah MP, yang telah berkenan bersedia untuk menjadi narasumber coaching klinik di pagi hari ini di sela-sela kesibukan Ibu dan Bapak. Dan terima kasih pula kami ucapkan kepada Kepala LPPM yang telah menyelenggarakan coaching klinik ini, serta Bapak Ibu dosen yang telah hadir di Zoom meeting di pagi hari ini. Prof. Eko perlu kami sampaikan bahwa UMBY sebelumnya klasternya adalah utama. Namun karena ada keterlambatan di dalam update Cinta dan lain sebagainya, sehingga sempat turun selama kurang lebih 9-10 bulan ke klaster Pratama. Dan di akhir tahun kemarin, alhamdulillah, UMBY kembali ke klaster utama. Dengan klaster utama ini tentu banyak tawaran skim-skim bagi Ibu dan Bapak dosen di UMBY untuk bisa mengajukan proposal. Tadi Pak Kepala Lembaga P3 LPPM telah menyampaikan ada lebih dari 100 ya kalau di total yang eligible untuk mengajukan proposal penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Harapan dari pelaksanaan coaching klinik ini tentu adalah untuk meningkatkan jumlah proposal yang nanti di-upload, tentu selain itu juga meningkatkan kualitas dari proposal, sehingga dengan harapan di tahun 2024 ini, Universitas Mercu Buana Yogyakarta banyak Bapak Ibu dosen yang submit proposal di DRPM, sehingga harapannya nanti proposal baik penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat lolos dan didanai oleh Kemendikbud-Dikti. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa waktu yang lalu LPPM juga telah memberi kesempatan kepada Bapak Ibu dosen UMBY untuk proposal penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang kalau saya amati template-nya itu hampir sama ya, atau bisa dikatakan template-nya sama dengan proposal yang BIMA. Dengan harapan nanti proposal yang simple mas ya, kalau di UMBY itu dilengkapi, baik itu penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dengan harapan nanti bisa ditambah apa namanya yang diteliti maupun yang untuk pengabdian sehingga harapannya nanti bisa lolos di BIMA Kemenristek Dikti. Tadi diminta Pak Luki untuk membuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, coaching klinik, proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara resmi kami buka dengan harapan jumlah proposal yang disubmit nanti meningkat jumlahnya dan meningkat pula kualitasnya. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila itu taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Insinyur Agus Slamet STP MPMCE yang telah memberikan sambutan dan semangatnya bagi kita semua. Baik Bapak dan Ibu sekalian, memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti penyampaian materi pertama terkait dengan coaching proposal DRTPM penelitian yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini yaitu Bapak Profesor Dr. Eko Priyo Purnomo SIP, MSI, MRes PhD. Selamat pagi Prof. Eko. Selamat pagi Mbak Gung Enjang. Suara saya clear nggih? Nggih, sampun terdengar dengan jelas. Baik, sebelum penyampaian materi, sebelumnya izinkan saya membacakan profil singkat dari Prof. Eko. Prof. Eko menempuh pendidikan S1 di UGM pada tahun 1996 sampai dengan 2022, kemudian ngapunten 1996 sampai dengan 2002. Kemudian melanjutkan lagi terkait dengan studinya pada postgraduate program in political science di UGM. Kemudian beliau pada tahun 2008 sampai dengan 2010 mendapatkan gelar Master of Research on Sustainability di University of Leeds UK. Kemudian pada tahun 2011 sampai dengan 2014 beliau memperoleh gelar PhD program at School of Social and International Study at University of Bradford. And pada tahun 2021 beliau mendapatkan gelar as Professor in Government and Public Affairs. Adapun pengalaman kerja Prof. Eko yaitu yang pertama sebagai Direktur E-Government and Sustainability Institute SC, kemudian sebagai Senior Researcher in Yusuf Kala School of Government, kemudian sebagai Expert at University of Cambridge, dan yang selanjutnya yaitu sebagai Visiting Professor at University of Maryland College Park. Selain itu, penghargaan yang diperoleh oleh Prof. Eko pada tahun 2022, beliau memperoleh penghargaan sebagai Top 100 Best Social Scientist dari EDI Scientific Index pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2021, beliau memperoleh penghargaan sebagai Best Lecture in Publication Performance dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2020 beliau memperoleh penghargaan sebagai Expert on Sustainability and ASEAN Health Issue dari institusi Cambridge University UK. Mbak, Kemudian mohon izin Mbak, nggak usah dibacakan, nggak usah. Oke, Ya, nanti oke. waktunya habis ya. Baik, terima Ya, ya. kasih. Itu tadi profil singkat dari Prof. Eko.
Selanjutnya yaitu penyampaian materi terkait coaching proposal DRTM penelitian kepada Profesor Dr. Eko Priyopurnomo, SIP, MSI, MRes, PhD, dipersilah. Ya, matur nuwun. Mohon maaf saya interupsi karena nanti jadi lama. Jadi biar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sotri wa sholli udatan misalnya ya kaya kali. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa di sini dengan keadaan baik dan sehat. Shalawat serta salam pada Nabi kita Muhammad SAW yang selalu kita tunggu. Salam sejahtera buat Bapak Ibu semua, buat yang puasa selamat menjalankan puasa, buat yang tidak puasa silahkan sambil minum juga boleh, ya toh. Yang saya hormati pertama-tama senior saya Pak Rektor, Dr. Agus, senior saya para wakil rektor, kemudian Prof. Katarina, orang yang paling beruntung di dunia, Mas Luki, gitu. Dan kemudian teman-teman saya di UMBY, di Mercu, saya langsung saja, sebenarnya karena waktunya sebentar ya, kalau di kami kemarin saya di asosiasi itu kita lakukan sampai 1 hari Pak Rektor. Jadi hari setengah hari kita ajarkan skema, terus kemudian cara bikin proposalnya, kemudian setengah hari finish mereka teman-teman nulis, kemudian kita awasi. Maka hari terakhirnya besok paginya atau malamnya itu kita ajari mereka untuk submit bareng-bareng gitu. Biar submitnya itu kemudian rapi dan memastikan bahwa tadi kan sudah ada misalnya ada 10 draft, 7 draft penelitian itu sampai selesai gitu. Jadi mungkin habis ini teman-teman LPPM bisa melakukan itu ya. Jadi pastikan bahwa itu yang paling penting. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya boleh izinkan saran kepada Bapak Ibu, saya mau izin share screen. Kenapa menurut saya kita itu konsen di sini ya. Kebetulan saya ini kan juga reviewer PAK. Beberapa teman-teman ajuan review PAK itu kan yang kita sering tidak berhasil, itu kan sebenarnya simpel Bapak Ibu. Karena di syarat tambahan, kalau secara khusus mungkin iya tantangan, tapi secara tambahan itu kan ada membimbing S3 sampai paripurna. Bagaimana nasib teman-teman yang tidak punya S3? Itu kan jadi masalah. Tapi makanya sebenarnya bisa dilihat dengan mendapatkan hibah. Maka sebenarnya teman-teman yang ingin jadi guru besar sebenarnya ini kesempatan kalau memang Bapak Ibu ingin menjadi guru besar dengan cara skema ini. Nah, baik, saya akan nanti saya tidak akan banyak bicara tentang skema, tapi nanti saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah saya perlu bicara skema ataukah saya langsung memberi contoh proposal yang kurang lebih baik dan sesuai penilaian, mana yang Bapak Ibu suka, skema ataukah kemudian langsung contoh proposal, mana yang Bapak Ibu saya manut, Pak Rektor dan Mas Luki. Mungkin contoh yang baik tadi, Prof. Ya, Oke. karena nanti biar kita terinspirasi, gitu, Prof. Oke, baik. Siap Pak Rektor. Jadi Bapak Ibu ya, saya tidak akan terlalu banyak bicara tentang skema, tentang bagaimana strategi, karena itu bisa dibaca di buku panduan. Jadi karena kita nggak punya waktu banyak ya, karena waktunya cukup sedikit, jadi saya hanya meng-highlight saja beberapa hal yang sebenarnya saya ingin, karena waktunya berapa lama ya Mbak MC saya, waktunya saya Mbak MC? Baik Bapak, untuk presentasi 35 menit Ah, dan ya kan, 15 menit tanya jawab. apalagi presentasi nggak punya waktu banyak. Jadi saya akan langsung gini aja, Bapak Ibu. Ini tips Bapak Ibu, saya ingin lolos ke riset kan. Jadi intinya adalah Bapak Ibu ingin lolos ke riset. Saya nggak akan bicara skema, terus kemudian targetnya apa, terus misalnya skema riset itu misalnya seperti apa. Tapi paling tidak, pertama Bapak Ibu, pertama yang kita lihat adalah siklus riset itu sebenarnya simpel, Pak. Siklus riset, jadi saya akan pelan-pelan, siklus riset itu kan dimulai dari pengumuman. Dan pengumuman itu kemudian kita mulai dari pengusulan. Nah, pengusulan ini menurut saya perannya LPM cukup penting, peran Mas Luki. Kalau di kami Mas Luki, kita semua tahu ya Bapak Ibu, paling akhir pengusulan adalah 26. Kalau di kampus kami, paling akhir pengusulan tanggal 23. Jadi semua orang diminta upload 23, maka LPM bisa ngecek itu ajuannya, misalnya ajuan Pak Agus, ajuan Bu Katarina, itu sudah lengkap atau belum. Kalau sudah lengkap, misalnya Pak Agus sudah lengkap, maka diajukan. Tapi ternyata ajuan Bu Katarina sama Mbak Nilam ternyata belum lengkap, dibalikin dulu sehingga Bu Katarina sama Mbak Nilam misalnya, itu bisa diperbaiki. Ya, jadi saran saya mungkin bisa dilakukan juga. Jadi karena kalau enggak nanti kalau misal Bapak Ibu submit-nya sampai tanggal 26 saja, ya LPM tidak bisa membantu apa-apa kalau misalnya ini sampai kurang. Oh, ternyata kurang surat komitmen, kurang surat apa, kurang apa nanti repot. Itu saran saya. Tips saya pertama itu. Pastikan
ketika pengusulan ini jangan sampai deadline-nya, pas deadline-nya. Jadi kasihan nanti teman-teman LPM. Ya, kenapa? Karena ini sangat kompetitif ya, desentralisatif dan ada penugasan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini adalah penyelesaian penunjukan. Nanti kan diseleksi administrasi. Nanti saya akan kasih kisi-kisinya. Seleksi administrasi tipsnya apa? Seleksi dokumen itu seperti apa, dan kemudian pembahasan dan presentasi. Itu nanti akan kita sampai selesai di sini. Karena waktu kita cuma 30 menit. Nah, berikutnya adalah penentuan. Nah, di penentuan ini, Mas Luki, saran saya, kalau di kami karena mandiri, itu kan reviewernya 3, Pak. Jadi karena reviewernya 3, itu adalah 2 dari kami, 1 dari teman dari Dikti. Maka saran saya kalau utama mungkin bisa dicari informasi. 1 dari teman-teman siapa, kemudian dari luar siapa. Nah, saran saya Bapak Ibu, tipsnya adalah ya kalau bisa yang kita pilih itu adalah orang yang reviewer itu yang tidak mematikan, tapi memotivasi. Jadi misalnya ya nilainya jangan terlalu pelit lah, wong koncone dhewe. Walaupun di banyak tempat, tidak di UMB sih, di negara Konoha saya, itu kalau ada orang maju malah dihambat. Tapi saran saya yakin tidak ada di sini ya. Jadi maksud saya pilih reviewer sing gampang gitu. Jadi pilih reviewer kalau bisa merekomendasikan yang gampang yang ya prosedur aja, tapi jangan terlalu nyari salah-salahnya gitu. Itu saran saya untuk tips di sini. Setelah itu kemudian penetapan nanti ditetapkan kurang lebih bulan Juni, Juli, maka kemudian mulai penugasan dan lain-lain. Itu pelan lihat siklusnya ya Bapak Ibu. Dan maka saran saya Bapak Ibu untuk sampai keluaran sini ya, penilaian luaran, bagi Bapak Ibu yang sekarang ingin maju riset dikti, maka tips saya yang ketiga adalah pastikan Bapak Ibu sudah punya draft artikel. Itu tipsnya saya adalah pastikan Bapak Ibu sudah punya draft artikel. Sehingga ketika nanti Bapak Ibu jalan itu tidak mulai dari nol. Itu tips saya. Nah, ini Bapak Ibu yang sering kita pastikan tentang TKT ya. Riset itu Pak dan Bu, riset itu terbagi dalam 3. Ya kan? Yang satu dasar, kemudian yang berikutnya adalah terapan, dan kemudian adalah pengembangan. Nah, kita fokus di sini saja Pak dan Bu. Kenapa? Karena pengembangan ini maksudnya di skemanya Kedirica. Nah, di riset dasar ini Pak dan Bu, tips saya yang pertama, yang berikutnya Pak. Tips saya di riset dasar ini, tips saya riset dasar, semua harus jurnal internasional. Ingat ya Pak Bu, luaran riset Bapak Ibu, mau fundamental, mau kerja sama dalam negeri, apapun itu, luarannya wajib hukumnya adalah internasional jurnal. Ini ya Bapak Ibu. Jadi saran saya Bapak Ibu misalnya Pak Agus mau masukkan riset dasar atau riset fundamental, maka Pak Agus atau Mas Luki ketika main di dasar, maka wajib hukumnya luarannya adalah internasional jurnal. Bukan ada yang lain. Ada buku, ada lain, nggak akan dinilai lagi Pak dan Bu. Sekarang buku atau luaran tambahan tuh nggak ada. Udah langsung itu internasional jurnal. Nah, berikutnya Bapak Ibu, untuk yang di penelitian terapan itu ada 2, ya kan? Nah, model dan prototipe. Nah, kalau yang model itu nilainya 250 juta, yang prototipe itu nilainya maksimal 500 juta. Yang model itu misalnya Bapak Ibu bisa luarannya adalah model dan HKI. Kalau yang prototipe itu misalnya luarannya prototipe apa, kebaruan apa di ilmu pertanian, bibit baru atau apa, dan kemudian adalah kemudian patennya terdaftar. Itu ya Pak Bu. Tips saya yang berikutnya adalah pahami tentang luaran. Selain pahami tentang TKT, maka pahami luaran. Kalau di riset dasar, saya ulangi, kalau di riset dasar, itu luarannya wajib hukumnya karena nilainya adalah maksimal cuma 150 juta, maka adalah internasional jurnal. Nah, di sini kalau yang terapan, itu kalau yang model, itu bisa HKI. Kalau yang prototipe itu, maka wajib hukumnya prototipe itu submit patennya. Itu ya Bapak Ibu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Walaupun nanti ada skema misalnya ada penelitian dosen pemula, afirmatif, kemudian dosen pasca, sarjana, magister, dan lain-lain. Itu hanya masuk ke sini. Skemanya di sini. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Ya, tipnya di situ. Tip yang lain adalah saya yakin ya tentang skema pendanaan. Nah, inilah skema pendanaan kita Pak Bu. Negara kita makin nggak punya duit sepertinya. Mungkin karena keterbatasan anggaran, jadi kalau kita lihat ya, riset kita akan masuk ke magister saja. Magister itu nilainya 35 juta, PSD itu 60 juta. Terus kemudian mungkin Bapak Ibu belum ada PMDSU ya, kita langsung ke sini. Ini riset fundamental dan kerjasama dalam negeri rata-rata riset dasar ini 150 juta. Ini Bapak Ibu, hanya 150 juta.
Nah, kemudian di terapan itu ada dua ya Pak Bu. Skema terapan itu ada dua. Yang 250 juta itu adalah skema yang tadi luarannya model dan prototipe yang nilainya 500 juta. Dan ini Bapak Ibu, semua skema ini sekali lagi ya, semua skema ini 1 tahun. Maaf ini belum apa yang negara kita memang tidak lagi ada skema jamak karena luarannya kita memang SBK luaran itu memang hanya setahun semua Pak Bu. Itu tips saya. Berikutnya saya yakin ketua peneliti ya telas punya NIDN, NIDK, saya yakin punya BIMA. Terus kemudian nilainya tadi yang sosial misalnya ada nilai skornya tertentu ya. Skor cintanya. Saya yakin kalau Bapak Ibu di sistem nanti tentu ada eligibilitasnya. Oke. Nih tentang luaran tadi Bapak Ibu, nih satu artikel misalnya ini untuk dosen pemula, saya yakin di teman-teman nggak ada dosen pemula lagi. Ini juga tentang tesis magister sama ya Pak Bu. Untuk tesis magister ini jelas luarannya adalah satu artikel jurnal ya. Sinta 1 sampai Sinta 4. Jadi luarannya adalah Sinta 1 sampai Sinta 4. Jadi silakan Bapak Ibu untuk master ini untuk magister Sinta 1 sampai 4. Tapi kalau Bapak Ibu PD ya bisa ke internasional berbalan. Tapi kalau saya mending ini aja. Sudah lebih aman 1 sampai 4. Dan hanya setahun dan nilainya 35 juta. Itu skema, terus kemudian disertasi juga sama, nilainya adalah Sinta 1 dan Sinta 2 atau jurnal internasional. Nilainya juga setahun dan 60 juta. Oke Bapak Ibu, saya akan langsung ke tips berikutnya Bapak Ibu untuk lolos seleksi administrasi saja ya. Untuk lolos ke seleksi administrasi. Oke, saya akan langsung mainkan ke sini. Nanti kita akan langsung ngambil contoh juga proposalnya seperti apa. Bentar. Pertama, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah lihat Sinta ini, ya Pak maaf Bima. Silahkan ya Bapak Ibu, saran saya, tips saya pertama Bapak Ibu adalah kita akan, bentar ini kok mengganggu sekarang. Ini tips saya pertama adalah, dan ini sering terjadi ya, kita sebagai reviewer itu sering menemukan adalah tentang update Bapak Ibu. Jadi saya minta Bapak Ibu itu mengupdate. Update-nya apa? Ini di dashboard ini Bapak Ibu ya. Nanti pastikan tips saya yang pertama adalah update semua data Bapak Ibu itu terbaru. Contoh misalnya di sini skor Sintanya harus terupdate. Terus kemudian dengan cara sini ya Bapak Ibu, update-nya nanti Mas Luki bisa memberi arahan secara praktikal di teman-teman LPPM untuk pendampingan tentang update. Jadi pastikan data Bapak Ibu ini terupdate. Nanti skor Sinta itu muncul paling update. Dan kemudian yang sering kita lihat adalah home base. Nah, sering kita lihat misalnya nih, sebenarnya misalnya Dr. Agus, sebenarnya beliau sudah lektor kepala, tapi datanya masih Hasan Lahli. Jangan. Jadi itu juga tolong diupdate. Itu penting. Maka di sini pun juga harus diupdate ini. Misalnya kelompok ilmunya di PT-nya apa, kelompok kemudian ini keilmuannya apa, jenjang pendidikannya apa. Karena sering saya temui Bapak Ibu sebenarnya eligible tapi belum update. Misalnya ada namanya Nilam, ternyata dia pangkatnya di situ masih S2, padahal dia ada S3 misalnya. Jadi pastikan semua diupdate juga di sini. Jadi eligibilitas itu juga dipastikan tentang ini, pendidikannya, terus kemudian kepangkatannya, dan kemudian ini. Jadi ini saran saya pada Bapak Ibu. Pertama, yang berikutnya administrasi itu. Administrasi berikutnya Bapak Ibu, yang berikutnya, bagaimana sih tips administrasi berikutnya? Saran saya pada Bapak Ibu, kalau kita melihat usulan gini ya Pak Bu, nih lihat usulan, kita klik usulan baru. Ini sekali lagi pelan-pelan, ini usulan dan usulan baru nih. Di sini Pak, kalau saya sih saya sudah sampai 1 selesai ini Mas Luki. Ini kan punya jatah ini misalnya. Nah, Bapak Ibu langsung klik di sini aja. Usulan baru. Nah, usulan baru. Nah, misalnya di sini, maka Bapak Ibu nanti kan ketahuan nih. Terus saya pengisiannya itu nanti akan muncul di mana nih? Nah, ini nilainya berapa, terus kemudian eligibilitasnya yang mana. Maka muncul di sini Pak dan Bu. Eligible di mana saja. Nah, sebenarnya Pak dan Bu, saran saya, sering beberapa teman-teman misalnya, aku kok nggak eligible ya? Jangan-jangan belum diupdate tadi. Maka dicek saja Pak Bu, di usulan baru tadi, dicek misalnya di sini, kemudian dicek eligibilitasnya di sini. Nih, kita eligible di mana? Contoh di saya, ini yang eligible tinggal di sini. Tinggal di penelitian skema doktor, kemudian skema magister,
kemudian terapan, ini yang saya masih ini. Kenapa? Karena di riset dasar saya sudah ngisi tadi. Di riset dasarnya sudah. Jadi karena saya sudah ngasukkan ini Pak dan Bu. Tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu ini, nanti kalau misalnya belum ngisi, biasanya di sini akan muncul apa yang masih eligible. Nah, contoh misalnya ini. Yang masih eligible saya adalah ini. Tesis master dan penelitian disertasi. Ini yang masih eligible di saya. Kenapa? Karena saya sudah mengajukan ini Pak Bu. Penelitian doktor, penelitian master, dan kemudian penelitian terapan. Jadi yang saya masih eligible di sini. Nanti Bapak Ibu bisa cek di situ. Eligible-nya Bapak Ibu apa, dan kemudian Bapak Ibu mulai isi. Nah, itu tips saya yang kedua ya. Tips saya yang ketiga Pak Bu, itu tadi saya sudah nge-share ke Mbak Nilam. Ke Mbak Nilam itu adalah template untuk proposal, tetapi jangan diikuti itu. Yang Bapak harus ikuti untuk seleksi administrasi, Bapak Ibu ketika sudah ngusul di sini, ini usulan baru ya, maka pastikan diambilnya dari sini Pak dan Bu. Jadi ketika Bapak Ibu ambil ini ya, di tahap kedua ini misalnya tempat saya tidak isi, kemudian nanti sampai next berikutnya ya, tahap yang kedua ini Bapak Ibu setelah kita isi misalnya, kita sudah isi tadi ya, usulannya apa, judulannya, terus kemudian skemanya apa, programnya apa. Ambil contoh lah, Bapak Ibu sudah selesai. Maka tips saya yang berikutnya ketiga untuk lolos seleksi administrasi adalah di sini Pak Bu. Nah, maaf, di selanjutnya. Nah, di selanjutnya ini Pak Bu, maka downloadlah di sini Pak. Unduhlah template di sini Pak. Jadi Bapak Ibu saya minta downloadnya dari sini, sesuai skema Bapak Ibu tadi. Jadi jangan percaya yang lain, yang saya kirim itu hanya jadi acuan, tapi jangan di copy paste. Kenapa? Karena yang paling penting di sini. Jadi unduhnya di sini Pak dan Bu. Jadi unduhlah artikelnya itu Bapak Ibu di sini. Ini contohnya. Nah, ini contoh nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Tera untuk yang hal-hal teknis yang lain. Itu contoh. Nah, berikutnya Pak dan Bu, saya akan kasih contoh proposal. Langsung saja contoh proposal. Tapi, oke, saya akan langsung ambil contoh proposal saja. Karena waktunya pendek sekali ini. Nah, oke. Oke. Nah, apakah sudah nampak Bapak Ibu proposalnya? Sudah, Prof. Oke, baik. Yang pertama ya, clue-nya, kata kuncinya adalah maksimal judul itu adalah 20 kata kunci. Nih, misalnya judul maksimal 20 kata kunci. Jadi pastikan Bapak Ibu jangan lebih dari 20 kata ini. 20 kata. Itu yang pertama untuk judul. Yang berikutnya Bapak Ibu ringkasan ini. Bapak Ibu kan ada kata ringkasan. Nah, ringkasan itu Bapak Ibu yang paling penting di ringkasan ini adalah tidak boleh lebih dari 350 kata. Dan harus ada apa? Nih, tidak boleh lebih 300 kata ya Pak Bu. Nih, tidak boleh lebih dari 300 kata dan harus ada apa? Ada urgensi, ada tujuan, ada metode, dan ada luaran. Iya Pak Bu. Jadi harus jelas, di situ harus ada urgensi, tujuan, metode, luaran. Maka saran saya seperti ini Pak Bu. Jadi di highlight aja Pak. Tujuan. Nah, maka saya highlight tujuannya apa. Terus kemudian di situ urgensi saya highlight. Saya bold, urgensi penelitian ini adalah apa? Itu. Terus kemudian penelitian ini akan menggunakan, ini metode Pak Bu. Setelah urgensi kan tadi metode, maka ini metode. Penelitian ini akan menggunakan social network analysis, artinya metode. Gitu Pak Bu. Terus berikutnya yang terakhir adalah tentang luaran. Maka penelitian pada tahun kedua ini diharapkan dapat menghasilkan target luaran wajib TKT 2 yaitu Jurnal Internasional Trindex Scopus. Ini Pak dan Bu. Jadi saran saya, Bapak Ibu nulis nanti di ringkasan tidak boleh lebih dari 300 kata dan di highlight. Tadi tujuan, urgensinya apa, terus kemudian metodenya apa, terus kemudian target luarannya apa. Itu tips saya untuk substansi ya. Nah, berikutnya yang untuk substansi lagi ini adalah kata kunci Pak dan Bu. Ini ada kata kunci ya. Kata kunci itu maksimal 5 kata. Nih Pak Bu. 5 kata kunci. Dan di kami para reviewer itu sebenarnya
bocorannya adalah 5 kata kunci itu adalah inline. Sekali lagi ya Pak Bu, 5 kata kunci itu harus inline dengan Sinta Bapak Ibu. Ini kata kunci saya misalnya, di kata kunci saya nih Pak, e-governance, kapabilitas, interoperabilitas, kemudian sustainability, kesejahteraan sosial. Jadi itu ya, ini e-governance, kapabilitas, sustainability. Jadi paling tidak ada 1 atau 2 kata kunci ini Pak, sebagai catatan saya, 1 atau 2 kata kunci di sini harus ada sama dengan Sinta kita. Nih kita buktikan Sinta saya. Nih di Sinta saya Pak dan Bu, kata kunci yang saya adalah ini, political ecology, sustainability, green policy, kemudian ilmu pemerintahan. Jadi ada kata kunci di sini Pak dan Bu. Jadi ingat ya Pak Bu, tips saya untuk substansi, kata kunci yang ada di proposal kita harus sama atau paling tidak 1-2 kata kunci yang ada di Sinta kita. Nah bagaimana kata kunci Sinta kita itu bisa masuk? Kita editnya dari mana? Editnya adalah dari Google Scholar. Jadi Google Scholar saya ini Pak dan Bu, ada political ecology, sustainability, green policy, ilmu pemerintahan. Sama persis kan Bu, Bapak Ibu urutannya? Political ecology, sustainability, green policy, ilmu pemerintahan. Maka di Sinta urutannya sama. Political ecology, sustainability, green policy, ilmu pemerintahan. Jadi sama itu. Hanya kami juga, para reviewer, kalau itu adalah risetnya lebih tinggi lagi di fundamental atau apa, maka kami biasanya juga akan ngecek di Scopus kita. Maka di sini Scopusnya saya, maka ngeceknya di mana Scopus ini? Apakah di karya kami, di indeks kami? Enggak, Pak, Bu. Ngeceknya kami, Scopus kami itu nanti ngeceknya di sini, Pak. Most contribution topic. Jadi most contribution topic, apakah relevan dengan riset kami? Community forest, forest governance, destination, ecotourism, destination, Twitter data, ini nih. Maka kita ngelihatnya di sini, Pak Bu. Nanti para reviewer itu kalau riset yang kompetitif, lihatnya dari sini. Most common topic itu apa? Kata kunci itu. Itu ya, Pak Bu. Jadi itu contoh bagaimana mengecek untuk lolos ke ke skema yang dari awal dulu. Nah, berikutnya tips saya pada Bapak Ibu yang ingin saya share berikutnya. Oke, setelah itu maka kemudian kita bicara tentang D1. Ingat Pak, Bu, ini D. D ini terdiri 4, D1 itu bicara latar belakang, D2 itu bicara pendekatan, D3 itu state of the art, D4 itu adalah jalan penelitian. Dan ingat D ini semua Pak, maksimal adalah 1000 kata. Ingat ya Pak, Bu, maksimal 1000 kata. Itu dikit loh Pak, Bu. Dan itu nanti Bapak Ibu sering, kemarin saya nge-review itu beberapa teman-teman saya yang di sini, itu udah kebablasan 1000 kata itu. Maka di latar belakang itu, saran saya, di latar belakang harus ada apa Pak? Latar belakang itu harus ada urgensi penelitian, ada rumusan masalah, dan kemudian urgensi. Maka diunculkan penelitian ini adalah apa? Di-highlight aja di latar belakang itu. Nah, itu di latar belakang. Urgensinya apa? Nah, kemudian, ini jadi catatan, Mbak Tiara monitor juga ya Mbak Tiara ya? Iya, Prof. Oke, nanti di situ misalnya ini adalah masalah, maka di highlight masalah, urgensi itu di highlight. Dan kemudian Bapak Ibu kalau di latar belakang itu pastikan juga udah mulai ada datanya ini Pak Bu. Biar tahu bahwa urgensinya di kita apa. Itu misalnya. Dan ingat Pak Bu, model citasi kita yang digunakan adalah angka Pak dan Bu. Jadi model citasi yang dipakai ini adalah angka. Bukan lagi perdebatan apakah Vancouver, IEEE atau atau dan lain. Udah langsung IEEE. Maka ini Pak, pakai ini Pak, langsung ini. Jadi 14 dalam kurung 15 gini. Jadi ingat ya, tips saya pada Bapak Ibu berikutnya, ketika Bapak Ibu sudah mulai menulis latar belakang, maka sudah mulai harus ada citasi. Pastikan setiap paragraf ini ada citasinya minimal 2 atau 3. Itu tips saya pada Bapak Ibu. Tips saya pada Bapak Ibu berikutnya untuk reference itu juga, ingat ya Pak Bu, tips saya berikutnya untuk lolos adalah pastikan Bapak Ibu punya citasi karya Bapak Ibu, minimal 6. Ingat Pak Bu, kalau di academic writings biasanya self citation itu nggak boleh lebih dari 6. Tetapi khusus yang di sini malah disarankan bahwa riset Bapak Ibu itu adalah risetnya yang berkelanjutan dari Bapak Ibu. Maka mulai citasilah karya Bapak Ibu. Ya paling tidak minimal 6. Saran saya itu ya Pak Bu, tipsnya itu citasinya minimal 6.
Terus kemudian di pendekatan. Nah, di pendekatan ini kan bicara tentang apa pendekatannya dan strategi pemecahan masalah apa. Nih ya Pak, Bu. Dua kata kunci yang harus ada di sini adalah pendekatannya apa dan kemudian strateginya bagaimana. Maka kalau di kami kasih gambar gini Pak. Bagan strategi penyelesaian masalah dan kemudian strateginya apa. Jadi saran saya di sini juga adalah kerangka tentang strategi penerapan pencarian masalah langsung dibikin gambar kayak gini. Jadi bukan kata-kata, daripada kebanyakan kata kita nggak cukup waktu dan nggak cukup untuk hurufnya tadi kata tadi. Nah, berikutnya adalah tentang state of the art. Di state of the art itu bicara tentang penelitian apa yang pengusul sebelumnya pernah lakukan dan kemudian penelitian lainnya apa. Nah, di state of the art itu maka kemudian kita gambarkan ini Pak, Bu. Nih, kita gunakan teori apa yang akan kita pakai dan kemudian roadmap penelitian kita. Nah, ini ya Pak Bu. Jadi penelitian orang lain itu apa? Kerangka pemikiran orang lain dan sekaligus roadmap penelitian ini Pak. Roadmap penelitian kita. Nih. Menunjukkan apa? Di state of the art bahwa kita itu punya keahlian di situ. Bahwa riset kita itu kelanjutan dari riset kita sebelumnya gitu. Jadi roadmap peneliti itu dimasukkan di state of the art. Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan dalam kerangka waktu ke depan. Saya besarkan di sini. Nah, kalau di kami, Pak, Bu, saya misalnya contoh, ini adalah 5 tahunan, Pak, Bu. 2020, 2025, 2025, 2030. Nah, kalau di kami di sini, Pak, Bu, ini adalah isu besar, terus kemudian isu kecil, isu kecil, isu kecil, gitu. Nah, di isu saya misalnya di tahun ini kan isunya di sini, Pak. Tentang sustainable policy. Kan relevan dengan teori saya tadi. Relevan dengan kata kunci cinta saya tadi. Maka kemudian ada beberapa sub isu di sini, resources management, kemudian increasing participation, surveillance development dan lain-lain. E-government. Nah, ini kan letak di sini. E-government, integrities and model development. Jadi itu isunya saya. Tapi saya juga punya proposal dengan teman-teman pertanian tentang misalnya land use, land transformation. Kenapa? Karena saya juga punya isu tentang ini, resources management. Jadi yang teliti teman-teman pertanian itu adalah lahannya, GPS-nya, landscape-nya, dan lain-lain. Saya bicara tentang resources management. Jadi saya pun pernah didanai riset tentang itu, land use transformation juga. Nah, ini kalau di saya seperti itu Pak, atas itu adalah temanya dan subtemanya, dan bawah itu luarannya, ini Pak Bu. Nah, di bawah itu adalah luarannya. Dan saya janjikan adalah betul, maka saya masuk riset terapan tadi. Maka Mbak Tiara nanti juga menjadi highlight di kita. Ini ada blueprint dan prototype. Making apa, terus kemudian jurnal, dan kemudian jurnal. Dan di bawah ini adalah luarannya kita. Bahwa kemudian sampai ada mass production. Gitu. Itu saran kita ya. Itu contoh di kita seperti itu. Nah, itu yang tentang state of the art. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita bicara tentang metode. Nah, ingat Pak Bu, ini di metode, ini juga sama. Di metode itu harus dilengkapi, ini Pak kata kuncinya, dilengkapi dengan ini diagram alur penelitian. Nih, satu ya Pak Bu, harus dilengkapi di alur penelitian. Ada berupa gambar. Terus kemudian metode penelitian yang akan memulainya dengan cara apa, tahapannya. Terus kemudian metode penelitian harus sejalan dengan rencana anggaran. Nah, maka kalau di kami seperti ini Pak, di metode. Metode ini akan menggunakan apa? Makanya kita highlight social media analysis, kita highlight. Tadi kan bicara metodenya harus ada apa, gitu kan? Tahapannya dengan cara apa? Kita tulis di situ. Terus berikutnya tahapannya seperti apa? Ini kita tahun pertama seperti apa, tahun kedua apa, dan kemudian masing-masing luarannya apa. Kita bentuk seperti ini, Pak. Tahapan alur penelitian kita adalah metode dan alur penelitian. Nah, berikutnya adalah rencana kerja. Nah, saran saya Bapak Ibu, rencana kerja itu harus rigid. Jadi misalnya tahun pertama kita mau ngapain, kemudian proses, kemudian indikatornya apa, terus kemudian luarannya. Nah, itu misalnya. Jadi tahun pertama kita melakukan studi review, kemudian membangun indikator, terus kemudian luarannya apa. Misalnya tulis publish jurnal Sinta 2 atau jurnal internasional berkualitas gitu. Jadi ingat ya Pak Bu, di metode harus detail seperti itu. Tahunnya mau ngapain, prosesnya apa, indikatornya apa, dan luarannya apa. Itu di metode. Terus berikutnya, tabel 2 adalah tentang pembagian kerja. Yang sering selama ini misalnya, saya anggota tim riset adalah penelitinya Eko, Agus, Katarina, Luki misalnya. Tapi cuma bahwa penelitian ini dilakukan dengan anggota antara lain Eko, Agus, cuma gitu aja. Tapi tidak detail. Jadi saran saya didetailkan. Eko melakukan apa, posisinya apa,
Terus kemudian tugasnya apa. Nanti Agus tugasnya apa, Katarina posisinya apa, tugasnya apa. Jadi detail. Misal kalau di kami seperti itu, Pak. Jadi contohnya adalah tentang misalnya ini ada anggota Rizal, anggota tugasnya ngapain. Jadi berikutnya yang setelah tadi proses dan luaran, berikutnya adalah pembagian kerja. Jadi saran saya ini di pembagian kerja itu juga detail. Jadi ini pembagian kerjanya juga detail. Terus yang berikutnya adalah jadwal. Nah, jadwalnya juga harus relevan. Tadi Bapak Ibu bilang FGD, maka di sini harus FGD. Kalau di situ sudah ada wawancara, maka di situ harus ada wawancara juga. Nih, ingat ya, karena saya tadi di depan kan bilang FGD, maka di sini juga harus ada FGD. Di sana tadi ada expert workshop, maka di sini juga harus ada expert workshop. Nah, terus berikutnya, tips saya Bapak Ibu untuk secara lulus administrasi, ini administrasi ya. Kalau administrasi adalah citasinya, ingat Pak Bu, citasinya adalah pakai angka, ingat. Citasinya adalah angka. Itu. Terus secara substansi, paling tidak memasukkan nama karya Bapak Ibu 4 atau 5. Kalau saran saya sih 6 atau 10 nggak apa-apa. Ini misalnya saya nih masukkan Purnomo nih. Saya sudah mulai masukkan Purnomo. Kemudian nanti ada lagi tempat Purnomo, ini ada Purnomo lagi. Karena itu bagian dari penilaian Pak, Bu. Ini ada Purnomo. Terus kemudian saran saya ini ada Purnomo lagi. Jadi saran saya Bapak Ibu masukkanlah riset yang relevan dengan Bapak Ibu dan mulai di situ. Dan terutama adalah internasional jurnal yang bereputasi. Ini ada Purnomo lagi. Nih Purnomo. Terus kemudian, jadi paling tidak saran saya adalah kalau bisa 6 adalah itu. Itu sementara dari saya, Mbak. Jika ada pertanyaan dan masukan, kemudian hal-hal lain yang ingin di-share, kami persilahkan kembali ke moderator. Tentang cek eligibilitas tadi udah ya, ini udah nanti. Mungkin itu dulu dari saya sementara, Mbak. Silahkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Eko Priyopurnomo yang telah memberikan materi yang sangat baik sekali terkait dengan strategi dan tips sukses terkait dengan hibah dikti di tahun 2024. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dari tips-tips yang telah diberikan oleh Prof. Eko, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Monggo kepada Bapak dan Ibu kita buka untuk sesi diskusi dan tanya jawab ini. Monggo Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa raise hand. Oh nggih, monggo Pak Rektor, Bapak Agus Slamet. Ini biar nanti yang lain banyak yang bertanya, Prof. Oke, siap. Ini tadi memang untuk penelitian fundamental dan lain sebagainya, penelitian dasar dan lain sebagainya, memang betul setahun ya Pak ya, karena sekarang ya. Karena seingat saya kalau yang dulu itu 2 tahun, Prof. Oke. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk jurnal yang internasional bereputasi, itu apakah langsung disebutkan Q berapa atau langsung hanya seperti tadi itu Prof. Eko? Karena kan kadang kan sering ditanyakan apa Q2, Q3, atau Q4, atau tidak perlu disebutkan. Itu Prof. Eko, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rektor. Pertama, tentang memang skema sekarang Kemenkyu memang hanya meminta setahun. Jadi saya pun sebenarnya ada riset lanjutan ya. Tadi contoh proposal itu adalah riset lanjutan. Jadi saran saya Bapak Ibu, buat yang riset lanjutan, bikin saja proposalnya. Seperti yang saya tampilkan tadi riset lanjutan. Tetapi adalah kemudian kita highlight bahwa tahun ini kita targetnya apa. Karena memang tidak ada lagi riset atau pengabdian itu 2 tahun. Semua skemanya hanya 1 tahun. Jadi itu. Yang berikutnya saran saya, kita tulis aja bahwa target kita adalah jurnal internasional bereputasi. Boleh ditulis juga, misalnya Journal of Agriculture, misalnya tidak perlu ditulis, langsung SJR atau SJR berapa gitu. Kemudian dalam kurung misalnya dan setara gitu aja. Jadi kita kan nggak berbohong bahwa target kita adalah internasional jurnal bereputasi, jurnalnya apa, terus kemudian setara. Jadi bisa sampai di jurnal itu
bisa submit di tempat lain. Tapi prinsipnya jurnal internasional apa yang kemudian dalam kurung setara. Gitu nggak apa-apa juga. Dan ingat tentang tadi luaran, pastikan bahwa itu targetnya harus jelas tadi. Makanya saya tulis di situ tadi, publish gitu. Gitu. Saran saya itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Prof. Eko. Oke, baik. Dipersilakan kembali untuk Bapak dan Ibu dosen lainnya untuk mengajukan pertanyaan atau ada hal yang ingin dibahas lebih lanjut lagi. Bisa langsung bertanya kepada narasumber kita, Prof. Mohon izin Mbak Eris, mohon izin Prof. Eko, Oke. ingin menanyakan terkait dengan penyusunan roadmap penelitian tadi, itu sebaiknya berapa tahun? Nah, kemudian untuk tipsnya bagi yang mungkin publikasinya masih minimalis, Prof. Nah, itu bagaimana membuat roadmap penelitian yang nantinya akan ditampilkan di dalam proposal penelitian kita. Kalau publikasinya sudah banyak kan mungkin sangat enak mengelingkan dan sebagainya. Tapi kalau yang masih sedikit itu bagaimana? Gitu. Matur nuwun. Ya. Baik, baik Bapak Ibu, mana roadmap tadi ya. Nah, kalau saran saya ya Pak Bu tentang roadmap ini dibikin aja Pak Bu. Jadi Bapak Ibu misalnya nih, Bapak Ibu risetnya belum banyak nggak apa-apa. Saya pun belum tentu misalnya nih, misalnya contoh ya. Misalnya di tahun 2020 2005, apakah saya riset tentang ini development open inclusiveness city kan belum tentu juga. Tapi kita sudah buat dulu bahwa di situ gitu. Atau kemudian apakah riset sebelumnya, apakah saya sudah riset tentang increasing community participation atau yang lain kan belum tentu juga. Tapi paling tidak saya pernah punya gagasan tentang riset tentang ini gitu. Bahwa kemudian itu tercapai atau tidak kan lain perkara. Jadi itu tips saya pertama. Jadi yang muda-muda nggak usah khawatir gitu. Bahkan yang senior pun ya juga nggak usah khawatir. Itu pertama. Yang kedua, saran saya roadmap ini dibikin 5 tahunan aja, Mas. Dan Bapak Ibu. Karena kalau nanti bikinnya per tahun, 1 tahun kan capek Bapak Ibu. Kan mending dibikin 5 tahunan, tapi ada isu besarnya apa selama 5 tahun. Kemudian ada isu kecil-kecilnya apa. Kemudian sama di sini nanti isu besarnya apa, isu kecilnya apa per 5 tahun gitu. Dan ini pun bisa Bapak Ibu rubah kan setiap tahunnya. Nanti setiap mau ngajukan kan bisa Bapak Ibu rubah, Bapak Ibu edit kembali gitu. Itu contohnya. Jadi saran saya itu. Oke, monggo kalau ada yang lain. Matur suwun. Baik, monggo kepada Bapak dan Ibu dosen lainnya. Mungkin sedikit, Mbak. Oh, nggih, monggo Ya. Ibu. Banyak nggak apa-apa, monggo. Ya, terima kasih nih Pak Prof. Eko. Nggih, Saya itu punya penelitian multi-use Pak yang nggih, kemarin. nggih. Terus saya tunggu-tunggu bukaan penelitian lanjutan itu kok nggak ada. Terus saya Nggih. pikir-pikir, oh Mercu Buana itu sekarang sudah utama. Jadi skim penelitian saya yang kemarin itu fundamental kerjasama antar perguruan tinggi. Nah, enggak bisa lagi ya. Terus itu kalau saya mau ajukan yang sebetulnya baru tahun pertama, ada tahun Ya. 2 dan 3, rencananya 3 tahun. Itu saya ajukan sebagai usulan baru karena nggak ada usulan lanjutan atau bagaimana ya, Prof? Ini minta masukan. Terima kasih. Matur nuwun. Jadi tadi jelas nggih Bapak Ibu bahwa riset itu memang sudah tidak ada lagi usulan lanjutan. Semua adalah usulan baru. Nah, jadi ingat ya Bu, Pak, bahwa usulan Ya. itu harus usulan baru. Maka saran saya udah panjenengan ajukan aja usulan itu jadi usulan baru. Dan di proposal itu tadi kalau saya kasih contohkan di sini, ini di contoh saya, di usulan saya, ini kan usulan lanjutan sebenarnya Mbak. Maka Oh ya. di sini maka saya munculkan bahwa penelitian ini misalnya diusul tujuan penelitian adalah melihara ini, terus kemudian kita unculkan bahwa urgensi penelitian ini maka bagian dari penelitian tahun kedua. Ini saya munculkan di sini nih Pak. Mbak. Oh. Maka penelitian ini loh Pak. Nih bahwa
pada tahun pertama memenuhi penelitian. Kan itu, hasil penelitian pada tahun pertama memenuhi luaran wajib, yaitu TKT 1, yaitu ini bereputasi. Maka penelitian pada tahun kedua ini, jadi tahun ini kita tulis saja, Mbak. Maka penelitian pada tahun kedua ini diharapkan dapat gitu. Jadi itu, Mbak. Jadi bikin saja proposal itu jadi usulan baru, tapi seperti itu. Gitu. Saran saya itu. Karena memang Baik, sudah tidak ada lagi skema itu. Matur nuwun. ya, matur nuwun, Pak. Ye. Makasih, Mbak. Matur nuwun Ibu. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawab pada sesi 1. Oh, nggih, ngapunten, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Alimatus Sahrah. Ya. Jadi pada proposal magister untuk 1 orang dosen maksimal mengajukan berapa proposal magister? Dan 1 proposal apakah bisa membawa lebih dari 1 mahasiswa, misal 2 mahasiswa untuk 1 proposal? Nih, mohon untuk penjelasannya, Prof. Bu, siapa yang nanya, Mbak? Ibu Alimatus Sahrah. Bu Alimatuh masih ada di sini nggak, Bu Alimatuh? Nggih, Masih ada ibunya? nggih, masih. Enggak, maksud saya suaranya kedengeran nggak kok ibunya? Masih, Ibu? Bapak. Oke, siap. Ye. Saya nanya, Saya Ibu mau dapat riset 1 atau banyak? banyak, Bapak. Nah, jadi kalau banyak, jadi saran saya 1 proposal itu ya 1 mahasiswa saja. Ingat ya Bapak Ibu, 1 proposal master atau doktoral, ya 1 proposal, 1 dosen saja, Bu Ahlimatul, dengan 1 mahasiswa saja. Karena begitu Ibu nanti ngajak Bu Katarina atau Bu ngajak Bu Nilam, maka jatah Bu Nilam sama Bu Katarina akan berkurang 1. Itu ya. Jadi saran saya Bapak Ibu, ya sudah, Bapak, karena ini adalah penelitian master atau pasca, ya sudah 1 dosen pembimbing utama dengan 1 mahasiswanya saja. Dan dilampiri SK bahwa Ibu adalah pembimbing mahasiswa itu. Kalau saran saya itu. Tapi kalau Bapak Ibu nggak apa-apa kok, saya dana riset 1 untuk bertiga nggak apa-apa, yo nggak apa-apa. Mungkin teman-teman Mercubuana memang dharma baktinya luar biasa buat NKRI ya. Tapi tidak bisa, Bapak. Kita sudah coba di Bimanya itu tidak bisa dimasukkan kalau itu ada 2 mahasiswa. Ya, Kalau exactly. tahun lalu bisa gitu. Ya, exactly. Makanya itu, Bu, karena memang skemanya 1 dosen ya 1 mahasiswa. Jadi gitu. Itu pertama. Jadi pastikan hanya 1 dosen, 1 mahasiswa. Nah, kalau kemudian berapa maksimalnya? Yang jelas untuk pasca itu mau Anda mau master, mau doktor, maksimal cuma 2 didanai. Bapak Ibu boleh ngajukan 5, tapi nanti yang didanai misalnya 25 itu hanya didanai 2 saja yang didanai untuk masternya. Walaupun ngajukan 5 loh ya. Tapi saran saya diajukan aja sebanyak-banyaknya. Kan kita nggak pernah tahu mana yang didanai. Itu berikutnya. Matur nuwun. Terima kasih, Bapak. Ye. Oke, monggo Bapak dan Ibu, kami masih menerima 1 pertanyaan lagi sebelum sesi materi pertama ini kami tutup. Baik, sepertinya tidak ada. Jadi prinsipnya gitu, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu nanti ada hal-hal yang misalnya mau ditanyakan, saya siap untuk membantu, kemudian berkolaborasi. Jadi skemanya adalah skema seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu pahami sebenarnya peluang Bapak Ibu untuk mendapatkan dana lain sebenarnya, selain skema di situ sebenarnya Bapak Ibu bisa mengusulkan juga skema yang lain. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, adalah kemudian skema penelitian, nanti juga ada skema penelitian yang di sini. Ada kemudian nanti kalau kita lihat itu adalah ini, kosa bangsa, dan kemudian Bapak Ibu juga nanti bisa ikut di skema yang kita sebut sekarang skema katalis. Jadi nanti ketika Bapak Ibu majukan ke penelitian di sini, nanti ada skema ini. Skema ini adalah skema yang misalnya kita berkolaborasi dengan 2 perguruan tinggi lain. Misalnya UMY bekerja sama dengan UMPY, bekerja sama dengan UNS misalnya. Maka ini skema yang Bapak Ibu juga bisa lanjutkan. Jadi prinsipnya itu Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu manfaatkan baik-baik, upgrade Sinta Bapak Ibu, sinkronize Sinta Bapak Ibu, sinkronize PDDT Bapak Ibu,
dan kemudian masukkan usulannya dan sesuaikan dengan template. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, sukses selalu, dan bila ada salah kata dari saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Terima kasih Prof. Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Prof. Eko Priyopurnomo yang sudah memberikan tips dan strategi jitu terkait dengan sukses hibah dikti. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jadi perlu kita highlight, pastikan Bapak dan Ibu untuk pengusulannya itu tidak pas atau mepet dengan deadline yang sudah ditetapkan. Selain itu, pastikan juga Bapak dan Ibu untuk melakukan update data di Bima, dan Bapak Ibu terkait dengan pengusulan proposal, pastikan juga sesuai dengan template dan beberapa highlight dan keyword yang sudah diberikan oleh Prof. Eko mohon untuk diperhatikan dan dipraktikkan dalam penulisan proposal Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita masih ada satu materi lagi. Jadi untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi kedua terkait dengan proposal DRTPM pengabdian kepada masyarakat yang akan disampaikan secara langsung oleh narasumber kita yang sudah hadir pada siang hari ini yaitu Ibu Profesor Dr. Insinyur Katarina Wariah MP. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak. Baik, sebelum penyampaian materi, izinkan saya membacakan profil beliau. Ibu Profesor Dr. Insinyur Katarina Wariah MP menempuh pendidikan S1, S2, dan S3 di Universitas Gadjah Mada. Selain itu, Ibu Profesor Dr. Wariah berpengalaman sebagai reviewer nasional dan penilai angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dosen. Adapun untuk pengabdian kepada masyarakat, tentu kita di Mercu Buana sudah tahu tentang banyaknya dengan proposal-proposal pengabdian kepada masyarakat yang tentunya dari Profesor Wariah juga mendapatkan pendanaan yang sangat luar biasa. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Katarina Wariah MP dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Mbak Eris. Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Rektor yang saya hormati pula, Pak Luki, terima kasih kepercayaannya, dan Bapak Ibu yang hadir pada Zoom meeting pada pagi hari ini atau siang hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan mungkin lebih ke pengalaman saya sebagai reviewer maupun pengalaman saya sebagai pengabdi di bidang pangan tentu saja, sehingga mohon maaf nanti kalau contoh saya itu dari pengalaman saya ketika mengimplementasikan ilmu yang sudah saya peroleh, yaitu ilmu pangan di dalam pengabdian masyarakat. Namun yang akan saya sampaikan itu adalah poin-poin penting yang nanti menjadi kunci bagaimana proposal itu bisa lolos ke didanai begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menjelaskan atau menyampaikan bagaimana cara penyusunan proposal pengabdian masyarakat sehingga nanti bisa lolos Bismillahirrahmanirrahim ya. Karena dulu Universitas Mercu Buana juga berpengalaman berkali-kali menjadi co-host untuk Monef eksternal. Ketika itu belum belum online, tetapi ditunjuk oleh oleh Kemendikbudristek waktu itu ya. Kita mengalahkan universitas yang lain. Semoga besok dengan adanya yang muda-muda Pak Luki dan kawan-kawan kita bisa dipercaya lagi dengan perolehan yang tinggi, kita dipercaya sebagai co-host begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum menyusun proposal itu pastikan bahwa Bapak Ibu tidak sedang tugas belajar atau izin belajar. Karena dalam pengajuan ini Bapak Ibu yang sedang sekolah itu tidak diizinkan untuk mengajukan proposal pengabdian masyarakat maupun penelitian, kecuali disertasi doktor ya. Kemudian data Bapak Ibu ada di PD Dikti, dan yang penting bahwa Bapak Ibu sudah membaca panduan penelitian maupun pengabdian pada masyarakat
yang sudah keluarkan oleh Kemendikbudristek. Dalam hal ini adalah pengabdian masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah membaca walaupun tidak detail, tetapi panduan yang sekarang itu sangat membantu. Karena detail sekali sampai dengan penilaiannya itu seperti apa. Ya, memang halamannya itu banyak sekali sehingga kita tidak mungkin bisa memahami dengan semua itu kita pahami. Bapak Ibu nanti tentukan dulu skema yang akan diajukan itu apa, baru membaca detail dari skema tersebut itu poin-poin apa yang diinginkan oleh Kemendikbudristek. Ya. Kemudian yang keempat itu Bapak Ibu sudah memiliki hasil penelitian berupa inovasi dan teknologi yang siap diimplementasikan pada masyarakat. Jadi salah satu syarat dari pengajuan PKM ini adalah hasil merupakan penerapan dari hasil penelitian Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir bahwa Bapak Ibu sudah siap dan semangat untuk mengabdi. Ya, namanya mengabdi itu tidak ada, kita jangan berharap ada materi atau apa gitu ya. Tetapi nanti mungkin kita akan mendapatkan yang lebih dari sekedar materi. Tetapi saya kira bersyukur kita bisa, kalau diterima bisa mengabdikan kepada masyarakat dengan pembiayaan Kemendikbudristek. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini poin-poin atau tahap yang Bapak Ibu harus lalui kalau Bapak Ibu nanti diterima. Nah, tahap yang baru Bapak Ibu lalui saat ini adalah pengusulan. Kalau pengumumannya sudah lama, itu Februari tanggal berapa, dan proposal ini pengajuannya juga diakhiri pada tanggal 26 Maret 2024. Nah, tadi sudah ada progres yang disampaikan oleh Pak Ketua P3MK, bersyukur sekali lumayan banyak. Semoga setelah ada klinik coaching ini bisa lebih banyak. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini semua skemanya kompetitif nasional gitu ya, tidak masalah Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu akan melalui seleksi administrasi dan seleksi substansi. Kemudian untuk pengabdian masyarakat yang multi-years itu nanti ada site visit dan pembahasan. Jadi nanti kita akan diundang untuk klarifikasi semua data yang kita tuliskan untuk pertimbangan nanti diterima atau lolos atau tidak. Kemudian kalau Bapak Ibu lolos, nanti akan ada penetapan, kemudian didanai dari hasil seleksi, tetapi harus diingat bahwa nilai yang di ACC dari dana itu tergantung dari ketersediaan dana. Ya, jadi biasanya itu tiap tahun itu anggaran dari APBN itu tidak mesti sama, bisa naik, bisa turun. Harapannya ya nanti naik ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan bekerja itu diawali dengan kontrak kontrak perjanjian kerjasama. Bapak Ibu biasanya untuk pertanggungjawaban penggunaan dana itu per tanggal kontrak. Tetapi kalau sudah diterima, lebih baik Bapak Ibu nanti sudah langsung ada bekerja gitu ya. Paling enggak sudah sosialisasi ke kelompok yang menjadi mitra, sehingga nanti ketika akhirnya itu kita tidak tergesa-gesa dan kita sudah memiliki jurnal nasional terakreditasi Sinta itu sudah publish. Jadi untuk pengabdian masyarakat ini syaratnya nanti luarannya salah satunya itu sudah publish. Nah, ini cuma mengulang saja ya. Saya dulu waktu itu belum bernama-nama seperti ini, tetapi saya baca itu kok mirip-mirip ya. Yang monotaun itu ada 3, ya ada 3. Tetapi yang bisa kita ajukan itu hanya 2 karena kita itu utama, ya. Utama kita harus mengajukan yang nomor 2 dan nomor 3 ini. Yang dulu namanya PKM juga, tapi program kemitraan masyarakat, sekarang pemberdayaan kemitraan masyarakat. Jadi dari namanya itu kita sudah bisa mengetahui tujuan kita mengabdi itu apa. Itu memberdayakan kelompok masyarakat, ya bukan hanya program saja selesai begitu. Jadi kita memberdayakan dengan tolok ukur itu secara kuantitatif. Bapak Ibu nanti harus mampu menunjukkan hasilnya itu apakah ada peningkatan keberdayaan dari masyarakat. Ya, kemudian juga yang ketiga itu KKN PPM, sekarang namanya PMM, tetapi
apa namanya, intinya itu sama, hanya sekarang ditambah dengan adanya rekognisi MBKM untuk mahasiswa sebagai peserta atau sebagai anggota dari kegiatan kita. Jadi harus ini Pak Luki, harus rekognisi MBKM harus di notes Pak ini, supaya nanti ada surat pernyataan atau SK yang menunjukkan bahwa ada mahasiswa yang terlibat dan memiliki apa namanya rekognisi MBKM begitu. C. Kemudian juga dikaitkan dengan indikator kinerja utama terhadap mahasiswa itu ada 20 indikator kinerja utama, misalnya mendapat pekerjaan itu cepat, ya sesuai dengan ilmu, itu nanti juga harus bisa ditunjukkan dalam program ini. Nah, kemudian untuk yang multi years atau apa namanya multi tahun itu ada pemberdayaan berbasis wilayah dan pemberdayaan kewirausahaan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu baca saja ya di apa namanya di panduan itu Bapak Ibu sudah lengkap, tinggal menentukan saja. Ya, tetapi yang jelas bahwa selain yang pemberdayaan kewilayahan itu semua boleh asisten ahli gitu. Kecuali yang kewilayahan ini, pemberdayaan wilayah ini minimal lektor gitu. Jadi sampaikan. Kemudian juga nanti Sinta Bapak Ibu itu untuk yang Saintek itu minimal 50, kalau yang sosio humaniora itu 25. Saya kira Bapak Ibu pasti sudah mencapai Sinta sebesar itu, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, untuk proposal pengabdian kepada masyarakat ini ada beberapa catatan bahwa pengabdian masyarakat itu bukan penelitian. Kadang-kadang dosen terus ada survei, terus nanti survei untuk keperluan penelitian, terus dibuat apa namanya jurnal yang di submit itu berisi tentang hasil surveinya. Sebagai penelitian itu tidak boleh. Jadi kalau pengabdian masyarakat itu adalah implementasi dari hasil penelitian yang telah kita lakukan. Kemudian bukan juga kegiatan survei atau uji coba. Karena inovasi dan teknologi yang telah kita teliti itu sudah merupakan bagian dari uji coba, walaupun dilakukan memang harus secara ilmiah, ya. Kemudian nanti kalau membuat judul juga harus yang bisa dilirik reviewer itu tertarik gitu, ya. Jangan datar-datar saja begitu. Harus ada ini apa toh kok seperti ini sehingga reviewernya itu akan tarik. Walaupun kalau sudah masuk ke reviewer itu kita ya sudah, kalau sudah kita sebagai reviewer waktu itu ya kalau sudah diberikan ke kita judul apapun harus kita koreksi begitu, kita review begitu, tetapi sebaiknya Bapak Ibu menggunakan judul-judul yang bisa membuat reviewer itu tertarik begitu. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu nanti semua kegiatan itu harus terukur secara kuantitatif. Ya, nanti ada contoh-contohnya. Kemudian bisa memecahkan permasalahan SDM maupun SDA. Kalau dari sosial biasanya SDM-nya, kalau kita dari eksak biasanya SDA utama begitu ya, tetapi dua-duanya bisa dilakukan ya. Kemudian nanti juga wilayah atau kelompoknya itu jelas ya, Bapak Ibu bisa nanti dalam analisis situasi di dalam wilayah itu di pendahuluan itu harus dijelaskan secara komprehensif tetapi juga kuantitatif. Kemudian kelengkapan panduan yang ada di panduan harus Bapak Ibu lengkapi. Begitu ada satu yang tidak lengkap pun itu reject. Begitu. Tidak ada ampun, tidak ada nilainya berkurang, tidak gitu, tapi reject. Ya. Kemudian juga iptek, metode dan alat yang digunakan untuk melakukan pengabdian itu jelas. Nah, Bapak Ibu juga nanti selama pengabdian masyarakat itu juga harus melakukan evaluasi serta menunjukkan indikator keberhasilannya apa. Nah, kemudian anggaran dan kepakaran tim, anggarannya mesti sesuai ya. Kemudian kepakarannya harus multidisiplin sesuai dengan permasalahan yang akan diatasi. Dan ada keterlibatan mahasiswa. Untuk keterlibatan mahasiswa memang berbeda-beda ya, tapi kalau yang monotahun biasanya minimal 2, tapi kalau KKN kayak KKN PPM itu minimal kan 20. Kemudian juga KBM yang kewirausahaan oleh mahasiswa itu ada 20 calon tenan, misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu perhatikan detail, walaupun ini mungkin administratif, tetapi tetap harus dilengkapi.
Nah, kemudian bagaimana persiapan membuat proposal. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Eko bahwa Bapak Ibu harus mengupdate Sinta. Nah, demikian pula untuk pengabdian masyarakat. Karena tadi yang pertama itu ada ada persyaratan bahwa Sinta skor overall-nya itu kan untuk yang saintek itu kan minimal 50. Kemudian sosio humaniora 25. Bapak Ibu harus update sebanyak-banyaknya yang Bapak Ibu punya. Kenapa? Karena di dalam penilaian itu nanti ada tertulis ini, misalnya memiliki jurnal bereputasi 1 sampai 5. Terus ada 5 sampai 10. Seperti itu, skornya beda. Sehingga walaupun 50 itu nilai minimal. Ya, itu nilai minimal sehingga harus Bapak Ibu lengkapi semua profil Sintanya. Kemudian juga profil penelitiannya nanti dari reviewer itu nanti akan melihat di Sinta apa betul kegiatan ini merupakan implementasi dari penelitian dari dosen. Kemudian juga profil pengabdian masyarakat yang telah Bapak Ibu lakukan apa saja sehingga tahu apakah itu ada kemiripan atau tidak, serta Bapak Ibu apakah sudah lebih 3 kali misalnya mendapatkan PKM begitu, itu nanti akan di-cut melalui ini. Jadi reviewernya itu juga buka Sinta gitu ya. Oke, kemudian jangan lupa nanti kalau sudah profil Sintanya itu beres, diupdate semua, Bapak Ibu tulis proposal dalam Word itu dari template yang ada. Ya. Tadi ringkasan dulu seperti penelitian itu, terus nanti baru bisa download template ya. Nah, lampiran-lampiran jangan lupa kesediaan mitra dengan meterai, kemudian orisinilitas dengan meterai, kemudian sharing dana dari perguruan tinggi maupun dari mitra itu juga harus dilampirkan dengan baik. Baru kalau sudah lengkap, Bapak Ibu yakin pindahkan ke Bima. Ya. Jadi semua sekarang seperti penelitian. Oke. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah penelitian yang akan diterapkan inovasi dan teknologinya apa. Ya, tadi sudah saya sampaikan sebetulnya. Kemudian masyarakat yang terkait dengan penerapan itu di mana? Ya, Bapak Ibu harus sebelum fix menulis proposal, maka ini harus pasti dulu. Ya, Bapak Ibu misalnya saya itu dulu penelitiannya tentang growol. Mungkin Bapak Ibu belum tahu growol. Kalau saya tahu growol karena penelitian, juga pernah makan juga sih. Nah, kemudian juga saya untuk masyarakatnya di mana saya bertanya-tanya ya, Seceng itu akhirnya tahu di Kalirejo di Kulon Progo itu. Tempatnya itu dekat Bukit Menoreh ya. Memang saya pengabdian tetapi saya dapat juga suatu refreshing karena di dekat Bukit Menoreh gitu. Jadi mungkin itu bagian dari melepas penat setelah ngajar terus, itu saya harus pengabdian terus mendapatkan tempat yang bisa untuk refreshing begitu ya, karena lewat di sana. Kemudian Bapak Ibu untuk menyusun proposal, Bapak Ibu harus ke lokasi dulu ya untuk tahu persis kondisi lokasi, analisis situasinya itu seperti apa. Yang pertama ke kepala desanya dulu sehingga kita kayak Kulon Nuwun begitu ya. Kemudian lanjut ke kelompok masyarakat yang sesuai, mungkin kita sudah tahu, mungkin juga atas informasi dari kepala desa begitu. Jadi kita sudah lengkap sambil mencatat, sambil foto, difoto semua itu. Karena nanti dalam proposal itu analisis situasi bisa ada fotonya. Nah, ini mohon maaf ini contohnya. Ini dulu tahapan dalam PPM tadi setelah Bapak Ibu tahu itu kan nanti akan menyusun analisis situasi dan permasalahan. Ya, kita mencari permasalahan ini ya, tetapi positif karena ingin membantu pemecahan permasalahan tersebut. Ya, kemudian setelah analisis situasi sudah dapat, permasalahan sudah diketahui, maka solusinya dengan teknologi kita. Ya, inovasi kita itu bagaimana? Ya, ini tidak harus mesin-mesin dan sebagainya ini karena Bu Rahma itu kan psikologi, tentu saja SDM-nya itu harus bagaimana seperti itu ya. Itu masuk teknologi tepat guna atau inovasi ya. Kemudian kita sosialisasi, setelah sosialisasi jadi kita tidak langsung ya, tetapi harus sosialisasi dulu alatnya begini, tujuannya untuk apa, baru introduksi teknologi. Introduksi teknologi itu kita bisa praktek di sana ya, kemudian dilakukan secara berkelanjutan ya.
Nah, kemudian ini contoh PPM-nya supaya Bapak Ibu tuh nanti kok cari masalah sulit ya, masalah nggak usah dicari lah gitu ya. Tapi akan kelihatan dulu, akan kelihatan dulu ketika kita itu di sana itu kelihatan gitu ya. Jadi kalau mau nulis belum berkunjung ke industrinya itu pusing kita ya. Jadi contoh PPM itu kita dalam pengolahan growol ini ya. Growol itu dari ubi kayu, kemudian difermentasi, kemudian dicuci, ditiriskan, dipres, ya, dicacah, baru dikukus, jadilah growol gitu, ya. Jadi kita growol, kenapa saya ungkap growol begitu? Karena growol ini makanan pokok. Saat ini kan impor beras sangat besar, sehingga bisa dipakai sebagai latar belakang, ya, untuk mengurangi impor beras. Kemudian juga growol itu asam, tetapi asamnya itu positif karena mengandung bakteri Lactobacillus yang bisa menyehatkan pencernaan, seperti itu, sehingga saya memilih ini. Nah, dari kunjungan itu Bapak Ibu, saya bisa melihat itu baru kunjungan. Oh, sebelum kunjungan ini analisis situasinya. Tadi saya sampaikan itu kuantitatif. Nah, mungkin dari reviewer itu harus paham Kalirejo itu di mana, bahan pangan pokok di Kulon Progo di Kalirejo di mana. Bapak Ibu harus memberitahu dalam tulisan ini bahwa lokasi Kalirejo itu di mana, kemudian penduduknya jumlahnya berapa, luasnya berapa, dan sebagainya. Itu harus kuantitatif, jangan hanya menulis narasi saja, tetapi angka-angka itu harus, ya. Kemudian juga sampaikan juga bahwa growol itu merupakan makanan pokok khas Kulon Progo, karena dulu tuh setiap hari pagi, sore, siang itu makanannya itu adalah growol, ya. Nah, ini ditulis seperti ini. Ini baru analisis situasi, saya potong-potong saja. Kemudian lanjutnya, di sini ada efek fisiologis growol itu apa? Nah, itu plusnya growol itu efek fisiologisnya apa? Kita bisa mencari dari literatur. Ya, jadi sudah ubi kayu melimpah, ya, kemudian juga growol itu makanan pokok, kemudian memiliki efek fisiologis. Ini reviewer akan memberikan plus-plus. Ya, saya penelitian PKM di growol ini sampai mentok 3 kali, diterima terus 3 tahun berturut-turut, gitu. Nah, kemudian juga nanti yang penting ini ya, analisis situasi, pengrajin growol di sana berapa? Kemudian produksinya mencapai berapa? Angka-angka terus. Begitu. Saya tidak banyak narasi nih, banyaknya angka-angka. Sehingga kan gampang sekali membuat proposal itu sebetulnya. Kalau kita tahu angka-angkanya. Nggak perlu narasi yang panjang lebar. Ya. Kemudian permasalahan yang timbul apa? Kalau proposal dulu langsung permasalahan, kalau sekarang enggak. Analisis situasi, kemudian baru permasalahan dan solusi. Nah, ini Bapak Ibu, dari yang saya kunjungan sekali saja, saya mendapatkan banyak permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dalam 1 tahun. Sehingga pilihan nanti, mau monotahun atau multi tahun. Nah, ini Bapak Ibu nanti yang bisa menentukan. Yang pertama adalah waktu fermentasi atau perendaman itu bisa dilihat ini, sangat tidak higienis. Sanitasinya sangat buruk. Untuk makanan itu kurang cocok. Itu masalah itu bagi kita sebagai ahli teknologi pangan. Nah, kemudian kalau di bidangnya nyacahnya itu pakai bendo, ini namanya bendo. Ya, bendo itu dari besi. Untuk makanan enggak boleh ini. Ya. Nah, kemudian untuk mencacah 100 kg saja itu butuh 5 jam. Sehingga sehari setiap minggu itu produksi 2 kali itu harus mencacah itu sehari hanya 100 gram saja. Karena itu maksimal. Nah, itu butuh kepakaran dari teknik. Nah, dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa ada 2 kepakaran dalam multidisiplin yang harus dipenuhi. Nah, gampang ya, sekali datang sudah dapat permasalahan. Nah, kemudian ada masalah lagi. Ini cara ngepres seperti ini waktu itu. Ya, cara ngepresnya seperti ini juga tidak higienis dan banyak yang hilang. Ya, banyak sekali ini ubi kayu yang sudah lunak dipres itu banyak yang jatuh gitu ke tanah, nggak mungkin diambil. Ya, dan ini butuh waktu lama dan kasihan itu ibu-ibunya yang sekarang sudah sepuh-sepuh, sudah ada yang meninggal juga itu, ya. Nah, ini ada butuh teknik bagaimana cara pengepresan yang efektif. Nah, kemudian di sana itu pemasarannya itu menunggu pesanan. Padahal yang butuh growol itu banyak.
sehingga itu kurang produktif. Sehingga untuk pemasaran itu dari bidang ilmunya ekonomi, begitu. Ya, jadi sudah 2 proposal ini ya. Kemudian yang permasalahan yang lain adalah bahwa hasil fermentasi yang sudah air rendamannya itu dibuang begitu saja langsung mengalir ke pakai peralon sih, tetapi langsung masuk ke sungai. Nah, sungainya itu kalau ada ikannya mati semua. Oleh karena itu perlu dilakukan pengolahan limbahnya agar tidak mencemari lingkungan dan tidak mengganggu kesehatan. Ini ada satu lagi ya permasalahan. Ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa sudah mendapat permasalahan-permasalahan Bapak Ibu susun ya. Harus ada benang merahnya yang baik ya. Jadi permasalahan disusun begini. Permasalahan 1 apa yang tadi Bapak Ibu putuskan saja yang mau diatasi yang mana. Permasalahan 1 apa? Solusi 1. Jadi masalah 1 dan solusi 1 itu harus sinkron ya. Demikian pula metodenya. Metodenya juga harus sinkron. Kemudian masalah 2 sinkron dengan solusi 2 dan metode kedua dan sebagainya. Nah, sinkron itu nanti ada indikator keberhasilannya. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah kami lakukan. Yang di sini supaya higienis ini kita pakai di keramik, kemudian prosesnya ini tandon air juga tidak seperti ini, tetapi sudah dengan keran begitu ya, walaupun itu dari air asli dari pegunungan jernih sekali gitu ya. Nah, kemudian untuk pengepresannya dulu seperti ini, diganti pres pakai kayu waktu itu karena keterbatasan dana, tetapi tahun selanjutnya sudah pengepresan secara elektrik. Begitu. Ini berarti solusi. Nah, kemudian apa indikatornya begitu ya? Nah, Bapak Ibu, indikatornya untuk yang pencacahan tadi, Bapak Ibu, untuk yang pencacahan ini nanti indikatornya bahwa dulu 100 kg per 5 jam, sekarang menjadi 100 kg per 40 menit. Ya, kemudian produksinya dulu itu hanya 2 kuintal per bulan menjadi 1,2 ton. Ini didukung dengan pemasaran memakai marketing mix. Waktu itu saya kerjasama dengan Pak Awan Santosa begitu. Ya, jadi sampai 1,2 ton per bulan itu. Karena ini nyanda, ini hanya 40 menit sudah 1 kuintal. Ya. Nah, kemudian juga pengemasannya Bapak Ibu, dulu itu per 5 kilo. Sehingga kalau mau membeli sedikit harus diiris, itu nanti kotor. Sehingga kita buat yang kecil-kecil. Sehingga waktu itu menjadi tren, terus di desa sana terus mengolahnya, membungkusnya, terus seperti growol kecil sangon begitu. Jadi seperti jadi terkenal begitu. Di sana banyak yang mencontoh begitu. Nah, kemudian ini untuk yang limbah tadi, kuantitatifnya apa? Kita ukur BOD, COD-nya, ya, baik biological oxygen demand dan chemical oxygen demand kita ukur sebelum dan setelah ada penanganan limbah, begitu. Jadi ini solusinya, metodenya sesuai dengan kepakaran kita masing-masing. Nah, kemudian ini contoh judul ya. Kalau contoh judul sebaiknya Bapak Ibu di depan itu ada tulisan ini skemanya apa. Kalau Bapak Ibu KBM ya KBM desa di mana. Tunjukkan KBM desa di mana, kemudian menunjukkan juga bahwa include 2 kepakaran. Nah, 2 kepakaran ini dari teknologi pangan dan dari ekonomi ini pemasaran. Nah, kemudian juga growol orang akan ingin tahu, kemudian probiotik. Kenapa growol hubungannya dengan probiotik apa? Begitu. Ya. Nah, ini ternyata bisa disetujui terus. Nah, kemudian untuk formatnya Bapak Ibu patuhi saja, Bapak Ibu bisa membaca di panduan formatnya seperti apa saja, kemudian diberi lampiran. Nah, untuk gambaran iptex Bapak Ibu nanti di lampiran ada misalnya alatnya apa, kemudian diberi penjelasan detail seperti apa ya metode itu digunakan ya gambaran iptex-nya. Nah, kemudian anggarannya kalau di dalam proposalnya itu anggarannya masih poin-poin yang membiayai siapa saja. Dikti, PT, dan mitra itu berapa-berapa. Tetapi detailnya nanti Bapak Ibu harus input di Bima.
Nah, sebelum input, lebih baik Bapak Ibu baca panduan, kemudian tuliskan rencana dana itu adalah dengan Excel. Setelah Excel, Bapak Ibu baru input satu-satu. Ya, bahan apa saja, ya, berapa itemnya apa, satuannya apa, harganya berapa. Bapak Ibu itu harus dari Excel dulu. Kalau tidak dari Excel nanti nggak cocok nanti. Nggak bisa 10%, 50% minimal seperti itu ya. Nah, yang paling banyak digunakan adalah untuk teknologi dan inovasi yang minimal 50%. Nah, Bapak Ibu untuk penilaiannya bagaimana? Setelah membuat proposal, baik, Bapak Ibu nanti ada 2 penilaian. Yang pertama penilaian administrasi, yang kedua usulan. Kalau usulan, Bapak Ibu nanti dilihat rekam jejaknya, kemudian substansi penelitiannya, substansi pengabdiannya, dan kualitas luarannya, serta kewajaran RAP. RAP-nya ya apa adanya aja Ibu-Ibu, kebutuhannya apa Bapak Ibu. Ya, saya bilang Ibu-Ibu karena yang biasa ngurus RAP Ibu-Ibu. Gitu ya. Kemudian proposalnya nanti online Bapak Ibu, kalau usulan administratif Bapak Ibu itu sudah tidak lengkap langsung tolak. Tidak akan sampai substansi. Walaupun Bapak Ibu merasa substansinya itu baik, tetapi kalau administratifnya itu sudah tidak sesuai, nanti tidak lolos. Ya, langsung. Tapi kalau Ibu nanti Bapak Ibu usulan administratifnya itu lolos, langsung nanti usulan substantif lolos, Bapak Ibu seleksi dengan ranking. Berdasarkan pengalaman itu kalau kayak PKM itu biasanya ada sekitar 13.000, 15.000, yang diterima sekitar 1.000. Nah, jadi kalau kita diterima itu bersyukur ya, 1.000 ya sekitar 10%. Nggak tahu kalau tren sekarang. Nah, kemudian ini Bapak Ibu contoh saja, Bapak Ibu bisa membaca di panduan. Contohnya ini ya. Contoh pemeriksaan substantif ini, penulisan usulan dan sebagainya, penulisan proposal dan sebagainya, Bapak Ibu buka aja halaman 60 di panduan penelitian dan pengabdian. Ya. Nah, kemudian juga rekam jejak Bapak Ibu nih yang saya maksudkan tadi bahwa apakah Bapak Ibu itu memiliki jurnal terakreditasi, nanti ditanya 1 sampai 4, 5 sampai 10. Jadi update Sinta itu sebanyak-banyak Bapak Ibu punya, ya. Kemudian nanti itu ada nilainya, nanti akan digabungkan dengan substantif, dengan administratif. Yang tentu saja yang paling besar adalah yang substantif. Nah, ini Bapak Ibu halaman berapa ini saya tulis-tulis, mungkin kalau di-share nanti bisa Bapak Ibu tinggal klik kalau ini PKM ya. Nah, kemudian luarannya juga harus dipatuhi Bapak Ibu, meningkatnya keberdayaan seperti tadi, bisa mengoperasikan alat ya, bisa mengolah growol dari 2 kuintal menjadi 1,2 ton seperti itu. Kemudian publikasinya di jurnal terindeks Sinta 1 sampai 6 Bapak Ibu, ringan sekali ini. Ya. Ringan sekali syaratnya sehingga Bapak Ibu pasti bisa publish ya. Kemudian harus ada rekognisi mahasiswa menjadi bagian dari MBEK minimal 6 SKS dalam 1 tahun ya. Kemudian publikasi di media cetak atau elektronik, video dan poster. Nah, saya sarankan Bapak Ibu walaupun 1 Bapak Ibu menambahkan jurnal internasional atau proceeding atau buku ber-ISBN untuk luaran tambahan. Kalau di penelitian itu jurnal internasional bereputasi atau buku itu nanti dapat Apa namanya Mas Dani dulu? Ya. Dapat insentif ya, yang tambahan ini dapat insentif. Kalau jurnal internasional bereputasi insentifnya 15 juta. Nah, ini dulu saya pas tahun baru ting di WA dari Mas Dani, Ibu jurnalnya valid. Nah, Ibu dapat 15 juta, alhamdulillah ya Mas Dani ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu untuk memberikan nilai tambah sebaiknya Bapak Ibu memberikan salah satu itu semua boleh itu luaran tambahan. Nah, begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Katarina Wariah MB yang telah memberikan sharing terkait dengan proposal pengabdian kepada masyarakat.
Tentu ada banyak hal ya Bapak dan Ibu sekalian yang kita peroleh dari hasil sharing dari Prof. Waria terkait dengan tata cara dan tips menulis proposal pengabdian yang baik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan pada sesi diskusi dan tanya jawab ini. Monggo. Mungkin sudah jelas. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, bagi Bapak dan Ibu yang telah memiliki penelitian dan siap diimplementasikan kepada masyarakat, maka untuk tahun ini di 2024, monggo Bapak dan Ibu bisa menyusun dalam bentuk proposal pengabdian kepada masyarakat. Tentu di sini ada peluang dan potensi yang luar biasa, nggih, Prof. Semoga di tahun ini Mercu Buana juga dapat lagi menjadi co-host untuk pengabdian kepada masyarakat. Seperti itu. Di sini juga ada potensi dan peluang yang luar biasa juga dalam proses kelolosan dari proposal pengabdian kepada masyarakat. Monggo Bapak dan Ibu dipersilahkan memberikan masukan atau pertanyaan terkait dengan penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat. Dipersilakan juga Bapak dan Ibu untuk memberikan sharing terkait dengan pengajuan proposal pengabdian ke masyarakat di tahun sebelumnya, apakah ada kendala dan sebagainya. Nah, ini bisa di-sharingkan kepada narasumber kita, Prof. Waria. Ini sudah jelas, Mbak. Hah? Baik, dari Bu Murdiningsih, dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Katarina. Mau menanyakan untuk proposal pengabdian masyarakat, misalnya area pengabdian masyarakatnya tidak di wilayah Yogyakarta, misalnya dekat dengan Jawa Tengah, apakah memungkinkan gitu, Prof? Langsung, Mbak. Langsung, Mbak. Langsung jawab. Oh iya. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin bisa di panduan sudah jelas Ibu, untuk setiap skema itu ada apa namanya batas kilometernya Ibu, 200 km begitu. Jadi tetapi dalam satu LL Dikti begitu. Oke. Kemudian ada yang boleh lintas LL Dikti itu yang wilayah. Misalnya di Jogja itu dengan Magelang, seperti yang pernah dilakukan juga oleh Ketua PTKMK yang sebelumnya, itu juga bisa di luar Jogja, di Magelang untuk yang wilayah. Tetapi untuk yang lain 200 km itu dengan catatan harus satu LL Dikti. Mengatakan Ibu? Oke, baik. Terima kasih penjelasannya, Ibu. Oke, sami-sami. Monggo Oh. dipersilahkan kembali. Prof, saya izin bertanya, Prof. Oke, monggo. Prof, untuk soal literasi itu, apakah perlu ada surat komitmen mitra atau perjanjian kerjasama gitu, ada nggak, Prof? Matur nuwun untuk Iya Pak, surat kerjasama harus harus ditandatangani, dibuat dan ditandani di atas meterai, dan meterainya itu tanda tangannya tidak boleh scan, jadi harus asli tanda tangan basah begitu, baik kerjasama maupun untuk kesediaan pernyataan mitra dan sebagainya itu harus dengan surat pernyataan begitu. Bahkan untuk yang sharing dana itu pun itu juga harus ada pernyataan bahwa sanggup sharing dananya berapa, itu harus ditandatangani di atas meterai 10.000 dan asli ya, tidak basah. Makaten Bapak. Matur nuwun.
Ya, Baik, matur suwun. Monggo Bapak dan Ibu dipersilahkan kembali untuk memberikan sharing atau pertanyaan. Baik, kepada Bapak Ibu, di sini kita mengingatkan kembali ada link presensi. Monggo Bapak dan Ibu bisa mengisi link presensi yang sudah disediakan oleh panitia ada di kolom chat box. Dari link presensi ini nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat kegiatan hari ini secara otomatis langsung masuk di email masing-masing Bapak dan Ibu. Baik, untuk sharing diskusi bersama Prof. Waria ada beberapa highlight. Jadi di sini tentunya Bapak dan Ibu diwajibkan untuk membaca dan memperhatikan terkait dengan panduan penulisan penelitian dan pengabdian masyarakat. Selain itu untuk deadline-nya sama seperti dengan yang penelitian. Untuk yang pengabdian masyarakat ini yaitu pada tanggal 26 Maret 2024. Nah, kemudian untuk pengabdian kepada masyarakat ini tentu ada skema PKM atau pemberdayaan kemitraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa atau PMM. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa mengusulkan proposal pengabdiannya di kategori ini. Selain itu juga ada dalam multi years. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa mengikuti penulisan dalam berbasis kewirausahaan dan wilayah. Tentu dalam penulisan proposal pengabdian masyarakat ini ada analisa situasi, kemudian permasalahan yang Bapak dan Ibu tuliskan di sini adalah by data sesuai dengan realita di lapangan dan kemudian dituangkan dalam solusi. Bahkan dari hasil sharing bersama Prof. Waria, di sini ada solusinya yaitu dengan penerapan teknologi tepat guna, ada solusi produksi dan bahkan ada solusi terkait pasca produksinya. Selain itu ada tips lainnya yaitu Bapak dan Ibu terkait dengan luaran dari proposal pengabdian kepada masyarakat. Tentu untuk luarannya ini yaitu di Sinta 1 dan 6. Selain itu Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan luaran lainnya yang nantinya harapannya dapat memudahkan kelolosan Bapak dan Ibu, yaitu dengan adanya jurnal internasional, kemudian Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan dengan buku ISBN, seperti itu. Baik, monggo untuk Prof. Waria mungkin bisa memberikan closing statement terkait dengan sesi materi yang kedua ini kepada Bapak dan Ibu dosen. ya. Terima kasih Mbak. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya. Ya, mengajar itu memang tugas kita ya, tetapi jangan lupa bahwa kita juga melakukan suatu pengabdian sehingga ilmu maupun tenaga kita itu menjadi manfaat bagi masyarakat. Dan itu juga manfaat secara spiritual untuk kita juga. Ya, tetaplah berkarya dan mengabdi dengan seimbang dan semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Terima Baik, kasih, Mbak. matur suwun kepada Profesor Waria. Mungkin untuk sesi diskusi pada sesi kedua dicukupkan nggih Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Katarina Waria MP yang telah memberikan sharing diskusinya kepada kita semua. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum acara ini kita tutup, acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu untuk apabila
dapat on cam. Silahkan untuk on cam karena kita akan melakukan sesi foto. Baik, sesi foto akan kita mulai dalam hitungan ketiga. Mas Ahmad, apakah bisa dibantu? Oke. Baik, 1, 2, 3. Baik. Lagi? Oke. Satu lagi, 1, 2, 3. Baik, untuk yang terakhir dengan pose gaya bebasnya Bapak dan Ibu masing-masing. Monggo, ada gaya-gaya andalan dari Bapak dan Ibu semuanya. Nggak bisa angkat kaki satu ini. Monggo, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu Terima kasih. sekalian. Baik, matur suwun kepada Bapak Rektor, Bapak Lucky Kurniawan, Bapak dan Ibu narasumber, Prof. Eko dan Prof. Waria, serta Bapak dan Ibu peserta kegiatan coaching klinik pada hari ini yang telah mengikuti rangkaian dari awal sampai dengan akhir. Harapannya semoga kegiatan hari ini menjadi pemantik bagi Bapak dan Ibu untuk menghasilkan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang lebih baik dan berkualitas. Selain itu, semoga kita dapat dipercaya lagi untuk memperoleh pendanaan yang meningkat dan menjadi co-host Amin. kembali. Amin. Dan harapannya selepas acara ini jumlah usulan terkait dengan proposal penelitian dan PPM Universitas Mercubuana Yogyakarta dapat meningkat. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam memandu kegiatan hari ini secara teknis maupun dengan kata-kata. Saya mohon maaf dan mari kita tutup acara pada hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Prof. Eko. Terima Oke, kasih sekali sehat-sehat Bapak. Prof.